menjawabkan puji syukur ngajari Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun paring joyo kesehatan dinten menika panjenengan saged matempan wonten mriki. Alhamdulillah. Selawat salam mugi tansah kunjungan sinipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi nopo ingkang dados sedya panjenengan benjangipun bisa dadi keselamatan panjenengan sami. Matur nuwun. Bapak Ibu, alhamdulillah wonten ing dinten menika panjenengan saged lupa kumpul bareng. Moga-moga apa sing dadi pengarepane aku pada yo kabeh nangkene bisa golantaran silaturahmi. Alhamdulillah. Sing dari panjenengan sami sehat nggih. Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Aku selaku Jerego sambungan ngomongnya panjenengan kabeh. Sing ngendikan sepisanan monggo Bapak Ketua Pak Parto, Haji Parto, sekang Purwojaya Jawa Tengah ngene. Semuanya kita turun pengen ketemu para panjenengan kabeh. Monggo Pak Parto. Halo. Alhamdulillah siang mereka usah promosi kita sedaya waras selamat sehat bisa kumpul dan dalamnya Mbak Yukiti. Salam serta selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sehat kabeh? Alhamdulillah sehat. Sing matur nuwun karo Mbak Yukiti yo bisi matur nuwun temenan spontanitas. Orang nana perencanaan, orang nana rapat pleno, orang nana apa geruduk dadi. Sedikit riwayat, saya pengen dong Kang Heri. Dinane Senin aku lagi puasa. Waktu gue, si film maksudnya Kang ngurani poso kebawa bareng sore dibocora. Anu pas menangi. Aku jagongan, seluruh jagongan gue semakin orang sejamatan paling sekitar 40 dan 30 menit semakin menurun. Mulanya aku terbayang di sini Kang Heri neng bayanganku dan jadinya curhat ternyata ditanggapi oleh panjenengan semuanya bisa jagoan bareng begitu indah nek parawiri pada kersa silaturahmi bagus mari ini Kang Darso ya wis betul Mene Wahyono ya wis ngempit tapi yon tapi kan betul sehat berarti ora kesini bojo waktu gue kok berani marang aku dari Salomani sedikit banget neng dia lana orang betul nih jadi apa sekarang pegang Edi kaum las ayah Edi Edi ya las orang dina Iya Edi Suroso. Edi Suroso bojone anyar sejen ya Ed ya. Iya orang Rasulullah malah sih orang lindungan di sini ibune. Orang lindungan ya Bu ya. Iya. Merah. Dan saya Bu sedikit menjawab lah ya. Jadi saya tersudah dengan Makayu Titin Warsasi. Kita niki mboten mangkat. Jalaran dhewekne lagi nang Lakas Klaten. Teman-teman semua yang sangat saya tersenangi. Alhamdulillah, syukurillah. Orang nyangka, orang ngira. Aku ngimpi apa ya? Yang ngimpinya ya gini ya. Ketemu aku orang. Pak, sini Pak. Tapi ngesuk didadekna ya Mas Aryono ya. Harus. Iya. Jadi Cakep. nginep loh. Iya. Iya. Nah kan ini kan dari pamit sih saya nggak ngerti nek ngarep nginep, tapi kayaknya suka tak jam. Kelasnya kasih parto, nginep. Iya. Ya ora apa-apa. Monggo. Ini sudah ada tinggal nanti itu katanya Mas Edi mau menyanyi, tapi kok bawa bojo anyar kok. Tak pikir mau nyanyi bojo anyar. Selamat Doa. Sahabat, teman, saudara seperjuangan yang pernah menikmati masa-masa sulit di tahun 70-an sampai menginjak tahun 80-an sekarang sudah berubah warna dan berubah bentuk. Sholawat dan salam
kita sanjungkan kepada haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab beliau pula lah kita bisa duduk tawajuh di tempat yang mulia ini, di kediaman sahabat kita yaitu Ibu Titi beserta Bapak yang berkenan berkesempatan untuk saling temu muka, temu hati, tatap muka di sini. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita mengenang tadi atas pulangnya sahabat kita yaitu Mas Heri yang telah dikisahkan sedikit oleh sahabat kita Mas Parto. Semua waktu pertemuan yang lalu kita kehilangan Mas Biswo, pertemuan yang dulu kehilangan Mas Darko, kehilangan yang dulu kehilangan Mbak Suparti, dan yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti dicatat semua yang telah berpulang supaya kita punya agenda untuk ya kirim doa ini jadi lengkap rasanya. Mari kita sama-sama, karena kita diberi nikmat sehat, nikmat iman sehingga bisa sampai di sini, supaya menjadi ibadah kita sama-sama kirim doa buat sahabat-sahabat kita yang telah berpulang dunia. Jadi sholat ini tadi disampaikan oleh tuan rumah bahwa bagi yang mau duha silahkan, dan itu pelajaran bagi kita, pelajaran betul bahwa sholat duha itu sunnah, tapi disediakan tempatnya oleh tuan rumah dan disampaikan itu baru kali ini saya dengar. Yang rata-rata termasuk saya di rumah sahabat saya yang sering saya kunjungi yaitu saudara Jarman, saya paling kalau belum duha jarang diingetin, saya malah minta izin, saya mau duha dulu. Nah, ini pelajaran baik buat kita. Siapapun yang menerima tamu dimanapun tempatnya, kita persilakan dan kita ingatkan tamu-tamu kita. Kalau itu sunnah, enggak apa-apa, tapi dengan mengingatkan kita sudah mendapat 9 kebaikan. Nah, sholat ini ada waktunya, jangan sampai menunda. Wah, apalagi ibu-ibu atau anak-anak kita yang gadis. Kenapa? Sholat duhur itu sampai batasnya asar, sehingga sholatnya nanti-nantian, mengkorbain, tanggung, lagi nonton TV, apalagi main tekton. Begitu jam 12:30 haid, dia terbebas dari sholat, padahal dia masuk waktu sholat, sehingga dia punya hutang satu sholat. Kalau sudah ini nggak tahu, sampai mati nggak tergantikan, siapa yang mau menanggung? Kita. Itulah azab kubur. Sholat pertama dihisab. Semua ulama sepakat sholat pertama kali dihisab. Jadi kalau kita sholatnya sudah tidak baik, kita tidak bakal bisa menggantikan kembali ke sini. Maka mari kita ingat-ingat berapa tahun kita nggak sholat, berapa tahun bolong-bolong. Sekarang masih sehat, dobelin, kodoin. Nah ini kan berat enggak? Kalau sudah bisa menikmati enggak berat, indah. Karena apa? Duduk tawajuh, menghamba kepada Allah sesuatu yang nikmat. Yang kedua adalah sedekah. Ini yang akan membebaskan kita dari azab kubur. Jadi setelah sholat bukan langsung sedekah. Sedekah itu jadikan kesenangan bagi kita. Ini kita sedang bersedekah ke sini, meluangkan waktunya, meluangkan acaranya, melangkahkan kakinya. Ini sedekah yang tak ternilai. Makanya silaturahim pahalanya luar biasa. Pahalanya siapa yang besar? Dalam hadisnya, kita yang datang dapat 9 nilai, yang kedatangan dapat 1 poin atau 1 nilai. Padahal yang kedatangan nyiapin macem-macem, tapi dapatnya cuma 1. Nah makanya rajin, kata Mas Parto betul, rajin-rajinlah kita bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan, jangan sampai putus, apalagi dengan keluarga atau apalagi dengan nasab. Bagi yang sekarang dengan keluarga abang, adik, paman, bibi ada pertengkaran, biasanya dalam hal waris, cepat-cepat nanti pulang mumpung masih sehat minta maaf, walaupun nggak kebagian waris, walaupun ada yang serakah. Jangan sampai kita menghembuskan nafas membawa persoalan putus silaturahim, karena kita tidak tahu di alam sana nanti, tidak kebayang bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang saatnya, mumpung kita masih sehat, masih waras. Yang ketiga adalah tilalatil Quran. Jadi sehari walaupun alif lam mim shadaqallahul adzim, nggak masalah.
karena baru itu mampunya. Sepelit-pelitnya hamba Allah mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, kalimat basmalah saja itu sudah 19 huruf. Allah kasih satu hurufnya 10 derajat kebaikan, 10 ampunan. Kan nggak terbayang, baru bismillah saja udah 19, apalagi kita baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Apalagi mau tadarus satu ain setiap habis sholat. Kita udah nggak punya pekerjaan, Mas Parto nggak ada lagi rapat, paling rapat RT yang tidak setiap malam. Kalau sudah seusia kita masih terikat kontrak sama televisi dan handphone dalam arti main-main, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah besar. Masih duduk santai terus ngepel kesel dolanan TikTok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malah ada yang masih sibuk ngapalin resep yang masakan anyar, golek warung makan, rumah makan anyar. Ini suatu musibah besar buat kita. Kenapa? Umur kita ini tidak tahu tinggal berapa waktu lagi, berapa kedipan mata lagi, berapa tarikan napas lagi. Jadi saya minta untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat saya, mari mulai sekarang berlombalah mencari bekal untuk kita di alam kubur. Belum di alam mahsyar, baru di alam kubur yang gak tahu berapa lamanya. Kita bayangkan sahabat kita yang sekarang terbujur di alam kubur. Kita tidak tahu mereka lihat kita apa enggak, tapi mereka sedang menikmati apa yang mereka perbuat di dunia. Makanya mari kita petik, kita tanam kebaikan, kita petik kebaikan, kita tuai semua kebaikan, dan kita hilangkan semua yang berbau maksiat, berbau lalai, berbau khianat, ghibah, segala macam. Kita sudah mulai ingat itu. Begitu ada ngobrol sedikit menggibah orang, ingetin, astagfirullahaladzim, sudah kita bicarakan yang lain. Harus punya keberanian itu. Yang terakhir, zikrullah. Zikrullah ini unik. Kenapa unik? Saya minta 2 menit lagi. Zikrullah unik ini adalah ada ibadah. Ada sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang bisa mengalahkan sholat, bisa mengalahkan sholat sunnah, bisa mengalahkan sedekah, bisa mengalahkan jariyah, bisa mengalahkan semua perbuatan kebajikan. Dia tahajud, dia sholat semuanya, dia sedekah juga dermawan. Ternyata sederhana adalah zikrullah, selalu mengingat Allah. Itu pahalanya tak terkirakan. Dan ternyata kalau kita mengingat Allah, tentunya kita tidak akan keluar dari jalur agama atau jalur syariat yang diperintahkan. Itu dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi oleh-oleh pulang dan menjadi amalan buat bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku semuanya, membekali putra-putrinya, cucu-cucunya dengan kebaikan. Seandainya alangkah indahnya kita pulang ke sana, kita nggak hafiz Quran, anak kita juga nggak hafiz Quran, mungkin cucu kita ada yang bisa mencapai hafiz Quran, sehingga kita nanti di alam akhirat di mahsyar bisa ikut bendera yang dikibarkan oleh nasab-nasab kita. Jadi jangan patah semangat, jangan patah harapan. Selama ini kita upu dunia yang diceritakan anaknya sudah kuliah di sini, kerja di sini, sampai gajinya pun kita sampaikan. Nah, ini sampai pendapatan pun kita sampaikan. Sampai ada yang baru ganti mobil kita ceritakan. Anakku wingi tes tuku mobil gantiannya, padahal singkai tembe beli 3 bulan disora kepenak. Apa yang dibanggakan? Itu hanya sebentar, sekejap. Cantiknya Mbak Yuni berapa lama kemarin? Sekarang tersisa oleh tuan rumah disebut senyumnya, bibirnya, semua udah berorot. Ya. Apalagi sih yang lain-lain, yang dulu kayak apel Malang, sekarang sudah ya suara ketong apel dari Malang. Apel kerawang. Jadi memang ya Agustinus ya, Joko Agustinus kayak dulu gagahnya kayak apa, makanya teman sekelasnya ngitir terus kayak laron brondol. Sekarang seperti apa? Ya seperti kita ini gitu. Jadi nggak ada lagi yang kita banggakan. Kemarin jadi kepala dinas, kemarin jadi kepala sekolah, sekarang ya seperti ini. Ke sekolah ya guru yang nggak kenal pun nggak salaman. Siapa sih kain? Apalagi murid yang udah lulus sudah nggak ngalamin. Kita datang boro-boro assalamualaikum, lewat aja. Ini saja. Mudah-mudahan penyadaran sedikit, ini pelajaran ini buat saya pribadi biar mantap. Kalau teman-teman bisa mengenang, mengingat, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga.
insya Allah bermanfaat buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan buat sahabat-sahabat kita yang sudah tiada maupun yang sedang sakit maupun yang berhalangan datang, dan juga untuk kita semua yang alhamdulillah bisa hadir di sini. Takkan pernah ku rasa
sayonara. Segera dipoto mau video ya.